أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi SAW mengirim juga pasukan menyerang wilayah Tai pada saat itu. Adi bin Hatim, pemimpin suku Tai, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja, ini orang-orang Nasrani mereka, tapi turunan Arab. Adi bin Hatim, ini pemimpin mereka, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja sekitar pintu gerbang kota Tai, kalau kalian melihat pasukan muslimin, maka beritahukan kepada saya. Pada saat mereka melihat bendera kaum muslimin, maka pendeta-pendeta tidak ngerti kenapa Adi bin Hatim minta disampaikan. Maka disampaikanlah, ternyata Adi melarikan diri ke negeri Syam bersama anak-anak dan istrinya. Sementara sukunya semua ditinggalkan sama dia. Muslimin tiba di Tai, menyerang, mengepung sampai akhirnya menang dan menguasai seluruh wilayah Tai. Termasuk yang dijadikan tawanan perang adalah adik perempuannya Adi. Semua tawanan diikat di masjid di Madinah pada saat itu. Dan mereka dibiasakan oleh Nabi SAW semua tawanan untuk dengarkan ayat Quran, lihat muslimin sholat gitu kan. Pada saat Nabi SAW melewati tawanan, dan ini tradisi Nabi SAW habis sholat melewati mereka, tawarkan Islam, suruh berikan makanan, ada yang luka diobati. Maka adik perempuannya Adi menegur Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, aku adalah fulana, anak pemimpin kaumku. Ayahku telah wafat dan kakakku ya sebagai pengganti telah melarikan diri. Nabi SAW lalu berkata, siapa yang kau maksudkan melarikan diri? Kata si perempuan tadi, Adi, kakakku, Adi bin Hatim. Nabi SAW bersabda, Adi bin Hatim yang telah lari meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi dia gara-gara takut masuk Islam, akhirnya dia lari. Wanita tersebut terdiam. Hal serupa terjadi sampai 3 hari berturut-turut. Lalu Nabi SAW berkata, kalau engkau kami bebaskan, silakan, tidak apa-apa, pergilah. Dan kalau kau ketemu sama Adi, sampaikan, kalau dia mau masuk Islam, kami akan muliakan. Karena ini pimpinan kaum. Wanita itu lalu syahadat gara-gara lihat akhlak Nabi SAW, dan dia berkata, wahai utusan Allah, bila ada kafilah yang akan ke negeri Syam, izinkan aku ikut. Karena aku ingin menemui Adi untuk menyampaikan keislamanku ini, dan aku akan mengajak dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Pada saat ada kafilah mau pergi, Nabi SAW izinkan wanita tersebut pergi, lalu dia pun menemui Adi kakaknya. Maka ia berteriak dengan suara keras pada saat melihat Adi dari jauh. Dia mengatakan, wahai zalim, wahai pengecut, engkau telah meninggalkan kami dan hanya membawa istri dan anak-anakmu saja. Maka Adi berkata, sungguh benar semua yang kau ucapkan, aku yang salah. Gitu kan? Di sini teman-teman sekalian, perlu kita ambil pelajaran dari kisah ini, sedikit saja ibrahnya di situ. Kalau orang salah dan mengakui salah teman-teman, bagaimanapun marahnya orang yang sedang benar, dia bisa lunak. Tapi yang jadi masalah kalau antum salah, antum tidak mau mengakui, gitu kan? Si adik di sini, adiknya lagi marah, tapi akhirnya dia jadi lunak. Lalu dia mengatakan, wahai Adi, sesungguhnya aku telah datang dari sisi manusia yang sangat baik. Belum pernah aku menemui manusia seperti Muhammad. Orangnya santun, baik, tawanan dikasih makan. Saya pun dibebasin sampai saya masuk agamanya. Adi berkata, adikku termasuk manusia yang berakal. Lalu aku bertanya padanya, apa pendapatmu kalau begitu? Jadi maksudnya adiknya ini memang wanita yang dewasa. Biasa diajak musyawarah sama Adi. Lalu Adi bilang, adikku ini berakal, kok bisa dia syahadat? Saya mau tanya, apa pendapatmu sekarang? Apa saranmu? Kata adiknya, Muhammad hanya satu dari 2 keadaan. Kalau bukan Nabi maka raja, nggak ada yang lain. Bila Nabi, maka demi Allah kemuliaan mana yang bisa mengalahkan engkau menjadi sahabatnya? Bila ia raja, maka demi Allah aku mendapatinya manusia yang sangat dermawan. Maka tidak ada kebaikan yang akan terharamkan untukmu. Kau akan dapat semuanya. Adi berkata, demi Allah, ini benar-benar pendapat yang sangat bijak. Maka dia pun akhirnya ikut bersama adiknya menuju ke kota Madinah. Waktu Nabi SAW melihatnya, Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Lalu, karena Adi salah satu pimpinan Arab, lalu kemudian Adi pun mengatakan, aku lalu diajak oleh Nabi SAW menuju ke rumahnya. Belum syahadatin. Aku berkata dalam diriku, aku ingin menilai apakah Muhammad Nabi atau Raja. Saat sedang berjalan menuju ke rumah Nabi SAW, tiba-tiba di tepi jalan terdapat seorang wanita tua yang menahan tangan Nabi SAW. Seraya berkata, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki hajat dengan anda. Maka Nabi SAW menyeberang jalan bersama wanita tua tadi, lalu kemudian menyelesaikan hajat wanita tersebut. Lalu kemudian kembali lagi menemui Adi yang sedang menuju ke rumah ini. Kata Adi, aku lalu menunggu sangat lama dan aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja. Enggak ada raja mau ditarik tangannya sama masyarakat, lalu diajak nyebrang jalan, lalu disampaikan hajatnya. Sebagaimana banyak pemuka kaum melakukan.
Lalu kemudian aku pun bertanya-tanya dalam diriku, ini tahap dia masuk Islam. Setelah kami tiba rumah, setelah aku tiba di rumah Nabi SAW, demi Allah ternyata rumah beliau sama sekali tidak ada apa-apa, kecuali hanya tikar dari ayaman pelapa kurma dan juga beberapa perabot rumah yang sangat sederhana. Ini pasti juga bukan rumah raja, tapi ini rumah Nabi. Kalau raja pasti istana yang besar. Saat akan duduk, Nabi SAW menyerahkan tikar kepadaku. Tikar cuma satu, Nabi SAW kasih tikar kepada dia. Lalu berkata, duduklah di atasnya. Aku lalu berkata, Anda saja yang duduki. Kata Nabi SAW, engkau saja yang duduki. Terus saja Nabi SAW memaksakannya padaku sampai akhirnya aku mendudukinya. Dan Nabi SAW duduk di atas tanah tanpa pelapis. Maka aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja, tapi jelas dia seorang Nabi. Adi lalu melanjutkan cerita masuk Islam, dia mengatakan, lalu Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang membuatku kaget. Ia mengatakan, wahai Adi, bukankah engkau penganut agama Rakusiyah? Perlu kita garis bawahi, agama Rakusiyah ini dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia rakus gitu. Ya. Ini agama Rakusiyah ini ada istilah dulu transisi antara agama orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada agama di tengah-tengah dinamakan Rakusiyah. Itu setelah Nasrani ada, nggak ada lagi orang yang mau ikutin sebenarnya. Dan Adi ini rupanya dia berkedok Nasrani tapi dia beragama Rakusiyah itu. Dan Adi bingung karena tidak ada satu orang pun termasuk istrinya yang tahu kalau dia beragama Rakusiyah. Maka dia pun berkata dalam dirinya, demi Allah tidak seorang pun mengetahui bahwa aku beragama Rakusiyah walau istri dan anak-anakku. Mereka hanya mengetahui aku adalah beragama Nasrani. Adi lalu menjawab, iya benar, aku Rakusi. Ya. Nabi SAW lalu nanya lagi, bukankah engkau menerapkan pajak mirba namanya pada kaummu? Adi menjawab, iya benar. Jadi setiap kaumnya dikenain pajak ini, pajak itu Adi yang terapkan. Karena dalam agama Rakusiyah, dia membawa agama Rakusiyah. Padahal Nabi SAW tahu, di agama itu enggak ada sama sekali pajak. Nabi SAW mengatakan, bukankah dalam agamamu itu, ya, Rakusiyah, tidak boleh ada pajak dan hukumnya haram? Maka Adi tiba-tiba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Karena Adi heran, agama Rakusiyah ini tidak ada lagi pengikutnya kecuali sedikit sekali dan dia termasuk salah satunya. Kurang lebih kalau di situ kalau tidak salah dikatakan sisa ada 5 atau 7 orang penganutnya saja. Maka dia pun syahadat gara-gara itu. Saat sholat setelah tiba, Nabi SAW mengajak Adi ikut sholat. Karena sudah syahadat, ayo ikut sholat. Nabi SAW sengaja dalam sholat membaca surah At-Taubah ayat 31. Ini yang Nabi baca dalam sholat, sengaja. Karena tahu Adi ini seorang pendeta yang memahami agamanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selesai sholat, Adi ngerti ayat ini yang sedang dibaca di maghrib, di malam hari. Adi lalu berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, kami tidak pernah dalam agama kami, ya, Nasrani atau Rakusiyah ini, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Tapi kami mentuhankan Isa alaihissalam iya, tapi pendeta tidak. Nabi SAW menjawab, bukankah mereka menghalalkan para pendeta itu apa yang telah Allah haramkan, maka kalian juga ikut menghalalkannya? Mereka menghalalkan apa yang telah haram untuk kalian, kalian membayar sesuatu, maka akhirnya kalian pun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan bukankah mereka mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah dan kalian ikut juga menghalalkannya? Maka Adi mengatakan, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, itulah ibadah kalian kepada para pendeta. Ya. Nabi SAW pada saat itu ingin mengajarkan kepada Adi dan para sahabat serta umatnya bahwa menerapkan hukum selain hukum Allah dengan meyakini lebih baik daripada hukum Allah, itu saja sudah cukup sampai kepada kekufuran. Kalau ada orang menghalalkan, Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Maka itu sudah cukup sampai pada kekufuran. Nabi SAW lalu berkata, wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangimu menganut Islam karena engkau melihat banyaknya kaum muslimin dalam keadaan miskin. Nabi SAW ingin mengarik lagi hatinya Adi setelah syahadat. Selain ayat ini, mungkin kau sekarang kemarin-kemarin tidak mau masuk Islam karena kau lihat banyak umat Islam miskin. Sementara kau kan orang kaya. Dia orang kaya, pemimpin kaumnya. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Adi,
akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai mereka keluar membawa zakat emas mereka, ya. Dan mereka tidak menemukan orang-orang yang mau menerimanya. Nabi SAW bersabda, wahai Adi, mungkin salah satu yang membuatmu ragu juga dalam menerima Islam adalah seringnya kamu melihat muslimin dalam peperangan. Selalu muslim perang di zaman ini. Demi Allah wahai Adi, akan datang zaman di mana seseorang wanita muslimah melakukan perjalanan dari Qadisiyah ke rumah Allah. Ya. Qadisiyah jauh, ya. Itu di wilayah Persia, Irak. Itu menuju ke Ka'bah, perempuan jalan sendirian tanpa pendamping dalam keadaan aman. Gak ada lagi peperangan nanti. Umat Islam lebih banyak aman. Gitu kan. Ya seperti kita rasakan alhamdulillah sekarang di beberapa titik peperangan, tapi yang lainnya sudah tidak ada, aman. Nabi SAW lalu berkata, wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangi masuk Islam juga karena engkau melihat rumah kaum muslimin terdiri dari gubuk karena miskin. Demi Allah wahai Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai di tangan mereka seluruh istana kota Babilonia. Maka Adi pun berkata setelah meninggalnya Nabi SAW, imannya dia sudah kokoh, dia ikut dalam peperangan-peperangan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Tepatnya waktu menuju ke Persia, Adi bin Hatim ini ikut dan bahkan jadi pemimpin perang. Maka kata Adi, demi Allah, Allah telah memanjangkan umurku dan aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana istana-istana kota Babylon di tangan muslimin. Dan aku juga melihat sendiri dengan mata kepalaku perempuan berangkat sendirian dari Qadisiyah, Irak menuju ke Mekah dalam keadaan aman. Dan demi Allah, Adi berkata, yang ketiga, andai saja aku hidup pasti aku akan mendapatinya. Tapi ternyata dia meninggal sebelum mendapatkan yang ketiga itu. Jadi ini kisah tentang suku Adi tadi ya. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامي